Seorang tentara bernama Jung Sok sedang evakuasi keluarga kakaknya menuju pelabuhan. Di tengah jalan, mobil mereka dihadang oleh seorang ibu yang memohon Jung Sok untuk membawa serta putri si ibu. Karena takut mengambil risiko, Jung Sok memutuskan untuk mengabaikan si ibu. Keadaan kacau balau saat itu disebabkan ada wabah zombie yang melanda Korea Selatan. Untuk lebih jelasnya, silakan nonton film Train to Busan yang pertama. Jung Sok dan keluarga kakaknya tiba di pelabuhan dan segera naik ke kapal. Ini bukan adegan freestyle. Ini adalah orang yang terinfeksi wabah zombie yang rupanya berada di ruangan yang sama dengan kakak Jung Sok. Jung Sok yang masuk ke ruangan kapal tersebut menemukan keponakannya sudah terinfeksi. Jung Sok pun segera mengajak kakaknya untuk segera keluar. Adapun si kakak lebih memilih untuk bersama anaknya yang sudah menjadi zombie. Kakak ipar Jung Sok yang mau menolong istrinya ditahan oleh Jung Sok karena keadaan sudah terlalu kacau. Empat tahun kemudian, Jung Sok yang sudah pensiun dan pindah ke Hong Kong bertemu kembali dengan kakak iparnya yaitu Chul Min. Pertemuan mereka terjadi karena mereka mendapat tawaran pekerjaan dari seorang bule. Si bule menawarkan pekerjaan untuk mendatangkan sebuah truk yang berisi uang tunai. Posisi truk tersebut berada di daerah Korea Selatan yang masih berstatus karantina. Dan tentu saja masih banyak zombie di daerah tersebut. Tergiur dengan besarnya upah yang akan diterima, mereka pun berangkat dengan total 4 orang. Sebelum pergi, mereka dibekali dengan 2 buah telepon satelit. Singkat kata singkat cerita, mohon maaf malah jadi nyanyi. Rombongan Jung Sok menemukan truk tersebut. Insiden terjadi saat Chul Min hendak memindahkan sopir yang masih ada di kursi depan. Si sopir yang adalah zombie lalu terbangun dan bergelut dengan Chul Min. Ketika sedang bergelut itulah, klakson mobil terpencet. Bunyi klakson mobil menarik perhatian gerombolan zombie. Para zombie ini hampir buta di lokasi yang cahayanya redup, tapi jadi sensitif terhadap suara. Setelah berhasil kabur dari gerombolan zombie, tiba-tiba ada yang menembakkan suar kembang api. Cahaya suar kembang api menarik perhatian gerombolan zombie. Rombongan Jung Sok pun segera kembali dikejar-kejar zombie. 2 anggota Jung Sok lainnya tidak berhasil selamat. Adapun Chul Min kabur masuk ke dalam truk. Jung Sok yang sudah dalam keadaan terjepit dihampiri sebuah mobil yang dikendarai oleh seorang wanita, kita sebut saja namanya Penny. Dalam keadaan kacau balau tersebut, tiba-tiba melintas sebuah mobil yang norak banget dengan cahaya terang. Tentu saja mengalihkan gerombolan zombie yang segera mengejar mobil norak tersebut. Setelah para zombie pergi dari truk, ada 3 mobil yang menghampiri truk tersebut. Rupanya mobil norak tadi adalah sebuah pengalihan supaya para zombie menjauh dari truk. Truk tersebut pun dibawa pergi oleh mereka yang juga merupakan pelaku penembakan suar kembang api tadi. Dipimpin oleh Sersan Huang dari unit 631. Truk pun pergi dengan Chul Min yang masih terjebak di dalamnya. Jung Sok yang diselamatkan Fanny dibawa pulang ke rumah. Saat mamaknya Fanny keluar, Jung Sok terkejut. Ternyata mamak Fanny adalah si ibu yang ditolak Jung Sok saat evakuasi dulu. Di rumah tersebut juga ada adik Fanny, kita sebut saja namanya Lisa, dan kakek mereka yang sudah agak terganggu mentalnya. Si kakek masih yakin kalau temannya yang bernama Mayor Jen akan datang menyelamatkan mereka. Truk yang tadi dibawa oleh komplotan Sersan Huang tiba di pangkalan unit 631. Dalam sekejap, mereka menyadari bahwa ada orang di dalam truk yaitu Chul Min. Chul Min, yang mereka sebut sebagai anjing liar, segera dibawa ke suatu tempat bernama Arena. Sementara itu, petugas logistik unit 631 bernama Kopral Kim memeriksa isi truk. Dia terkejut melihat tumpukan uang tunai yang berjibun. Mamak Fanny bercerita bahwa mereka selama ini terkurung di Korea Selatan. Jung Sok pun mengira semua anggotanya telah tewas. Dia tidak tahu kalau kakak iparnya masih hidup.
Lalu Mamak Feni memberi info tentang siapa itu unit 631. Silahkan disimak. Kopral Kim segera melapor kepada atasannya yang bernama Kapten So perihal tumpukan duit di truk. Esok harinya, mereka berdua pergi untuk mengecek truk tersebut dan menemukan salah satu telepon satelit. Dari komunikasi yang dilakukan, mereka tahu bahwa ada peluang untuk keluar dari Korea Selatan, yaitu dengan membawa truk tersebut beserta uangnya menuju pelabuhan Incheon. Kembali ke pangkalan unit 631, rupanya yang dimaksud arena adalah tempat mengadu antara zombie dengan para manusia yang disebut dengan istilah anjing liar. Jadi, dalam waktu 2 menit harus bisa bertahan dari serangan dan kejaran zombie. Chihuahua sekali ya. Satbang. Informasi mengenai adanya peluang keluar dari Korea Selatan juga diceritakan oleh Jung Sok kepada Mamak Feni. Mereka pun memutuskan untuk merebut kembali truk tersebut saat malam tiba. Di saat yang bersamaan, Kopral Kim dan Kapten So juga mempunyai rencana serupa. Mereka pun menyusun rencana untuk mengalihkan perhatian Sersan Huang. Sekilas info, Sersan Huang masih tidak tahu apa isi truk tersebut. Sebelum berangkat, Jung Sok pun memberitahu Mamak Feni perihal kejadian penolakan 4 tahun yang lalu. Untung Mamak Feni kagak baperan. Kalau baperan, habis si Jung Sok kena ghosting. Malam pun tiba, dan mereka segera berangkat menuju pangkalan unit 631. Kapten So segera melaksanakan rencananya untuk mengalihkan perhatian Sersan Huang dan seluruh penghuni unit 631 dengan mengadakan lagi gladiator zombie selama 24 jam. Pada saat bersamaan, Mamak Feni yang sudah masuk ke bangku sopir menemukan satu telepon satelit, tapi sudah dalam keadaan rusak. Situasi semakin menegangkan ketika Kopral Kim menuju truk dan diinterogasi oleh Mamak Feni. Dari hasil interogasi didapat informasi bahwa telepon satelit yang satunya dipegang oleh Kapten So dan informasi lain bahwa Chulmin ternyata masih hidup. Jung Sok pun segera pergi untuk membebaskan Chulmin sembari Mamak Feni menunggu Kapten So yang akan datang ke truk tersebut. Kapten So pun datang menuju truk yang berlanjut tembak-menembak dengan Mamak Feni. Adapun Jung Sok yang sudah masuk ke dalam arena segera mencari keberadaan Chulmin dan membawa serta Chulmin. Mamak Feni sudah berhasil mengambil telepon satelit. Sementara di dalam situasi makin tidak terkontrol, terjadi insiden tembakan yang menewaskan Chulmin. Mamak Feni pun segera menerobos masuk dengan truk untuk menjemput Jung Sok. Mobil Mamak Feni pun bertemu dengan mobil Feni barengan menuju pelabuhan. Tanpa diduga, dari arah belakang ada yang menembakkan suar kembang api. Rupanya Sersan Huang dan komplotannya masih berupaya mengejar rombongan Jung Sok. Tidak puas hanya dengan suar, Sersan Huang menyuruh menyalakan lampu sorot. Spontan saja hal tersebut mengundang gerombolan zombie untuk datang. Jung Sok lalu berupaya untuk menembak lampu sorot tersebut. Upaya Jung Sok berhasil. Saat melewati sebuah gedung, Jung Sok menembak kaca jendela yang ada di gedung tersebut. Ketika kaca jendela terpecah, maka berhamburan keluar zombie dari gedung tersebut. Gerombolan zombie yang begitu banyak membuat mobil Sersan Huang terhambat dan akhirnya dia dan anak buahnya digerogoti zombie. Keadaan sudah menjadi tenang dan Jung Sok pun segera menelepon anak buah si bule yang menunggu di pelabuhan. Siluet kapal di pelabuhan sudah terlihat dari kejauhan.
Tiba-tiba dari arah kanan mobil si Fanny, datang semua mobil yang langsung menabrak mobil si Fanny. Ternyata pelakunya adalah Kapten So. Kapten So menyandera Fanny dan berhasil merebut kembali truk tersebut. Dalam drama penyanderaan ini, si kakek tertembak oleh Kapten So. Kapten So pun berhasil mencapai kapal penjemput. Rupanya anak buah si bule tidak menepati janji. Alih-alih duitnya dibagi, malahan Kapten So ditembak. Sungguh tiada akhlak. Kapten So yang dalam keadaan sekarat masih sempat memundurkan truknya sehingga menghambat penutupan pintu kapal. Akibatnya, gerombolan zombie pun masuk ke dalam kapal dan menyerang membabi buta. Dalam situasi berduka karena kematian si kakek, rombongan Jung Sok mendengar bunyi helikopter. Mereka pun segera menyalakan suar kembang api untuk memberi tanda. Mamak Fanny mengorbankan diri supaya rombongan yang lain bisa berhasil menuju lokasi helikopter mendarat. Mamak Fanny segera masuk ke sebuah truk dan memencet klakson untuk mengalihkan perhatian para zombie. Ternyata yang datang beneran Mayor Jen. Di dalam truk, Mamak Fanny berupaya untuk bunuh diri karena berpikir sudah tidak ada harapan hidup. Jung Sok pun segera melepaskan tembakan sebagai tanda bahwa dia akan menjemput Mamak Fanny. Mamak Fanny yang mendengar bunyi tembakan segera sadar dan berusaha sekuat tenaga untuk keluar dari truk. Akhirnya rombongan Jung Sok berhasil keluar dari Korea Selatan, tapi tanpa si kakek yang selama ini rutin setiap hari menghubungi seseorang yang bernama Mayor Jen. Dan keluarganya mengira si kakek memang stres, jadi dikira si kakek ngadi-ngadi doang. Tribut untuk si kakek. Rest in peace kakek.